Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan membagikan 5 resep olahan ikan. Ini tuh enak banget buat kalian yang gak suka ikan. Kalian coba deh resep aku kali ini, dijamin bakal ketagihan. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Aku udah sediakan ikan kembung, karena ikan kembungnya ini agak besar, jadi aku akan potong. Ada yang 2 bagian, ada yang 3 bagian ya teman-teman, biar nanti tuh pas menggorengnya dan masaknya tuh lebih gampang. Tapi kalau kalian mau begini aja utuhan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tuh ikan kembungnya masih fresh banget, dan tadi udah aku buang insang sama kotorannya, jadi tinggal dipotong-potong kayak gini aja ya. Ini aku potong 3 bagian karena lumayan cute. Ini aku akan siapkan minyak goreng. Oh ya, ini tadi udah aku tambahkan sedikit tepung tapioka biar nanti pas menggoreng itu minyaknya tidak meletup ya teman-teman. Jadi ini tips buat kalian yang mau goreng ikan atau mungkin tahu putih itu yang biasanya suka meletup itu, kalian bisa terlebih dulu tambahkan sedikit tepung. Nah setelah itu kalian tinggal masukkan apa yang akan kalian goreng ya. Dan untuk tips menggoreng ikan ini, usahakan tunggu bagian bawahnya itu kering baru dibalik ya, jangan langsung dibolak-balik kayak gini, nanti takutnya itu rusak ya ataupun hancur. Biar bumbunya itu nanti lebih halus, ini aku akan blender aja ya teman-teman. Ada cabai besar, bawang merah, bawang putih. Ini cabenya dan bawang merah bawang putihnya sengaja aku potong kayak gini ya teman-teman, biar lebih cepet aja pas di blender. Dan untuk daun jeruknya juga sama, nanti aku akan sekalian masukkan atau di blender sekalian. Ini tadi aku tambahkan sedikit air ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja, jangan terlalu halus. Nah ini untuk ikannya udah kering. Aku tuh suka kalau goreng ikan itu ikannya tuh bener-bener kering seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang teksturnya agak empuk juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Setelah semua kering seperti ini, aku tinggal angkat ikannya dan tiriskan ya teman-teman. Tuh, tidak lengket sama sekali. Nah ini tadi aku masih ada sisa separuh, jadi sisa separuhnya aku akan goreng, dan caranya juga sama dengan tadi. Aku tambahkan sedikit tepung tapioka, kemudian masukkan ikannya. Ini aku akan goreng semuanya ya teman-teman. Aku tadi lupa nggak berapa banyak ikannya, nanti aku akan cantumkan aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini sekiranya untuk 4-5 porsi ya, jadi agak banyak. Lanjut, aku akan siapkan wajan, kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini tadi aku tambahkan air ya teman-teman, jadi harus nunggu airnya ini menyusut baru nanti aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya. Nah ini untuk daun jeruknya aku tadi kasih 5 ya, yang 2 itu aku blender, yang 3 aku masukkan kayak gini. Terus aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu jamur, terus ada cabai bubuk, terus gula merah ya teman-teman. Ini aku tunggu sampai sambalnya itu agak gelap seperti ini, berarti airnya udah menyusut, jadi tinggal aku tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Ini aku akan tumis sampai bumbu atau sambalnya ini benar-benar matang ya, biar lebih gurih. Nah kayak gini, tunggu sampai ini udah warnanya itu udah bener-bener gelap seperti ini. Kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas, kalian tinggal masukkan aja ikan kembung yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka ikan kembung, untuk ikannya kalian bisa gantikan ikan lainnya ya. Kemudian ini aku akan aduk-aduk dan biarkan masak sebentar biar bumbunya ini benar-benar meresap ya.
Untuk ikannya di sini aku ikannya tuh pas gorengnya tuh bener-bener kering seperti ini ya. Menurutku tuh lebih enak dan lebih gurih. Nah, hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Tuh, penampilannya tuh cantik banget dan sambelnya itu bener-bener bikin menggugah selera makan ya teman-teman. Langkah pertama, ini aku akan goreng dulu ikan tongkolnya. Ini aku potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Kemudian untuk ikan tongkolnya tadi sebelum digoreng itu udah aku lumuri dengan lemon biar aromanya amisnya itu bisa agak berkurang ya. Kemudian ini aku akan goreng. Ini gorengnya jangan terlalu kering ya teman-teman, cukup agak kering bagian luarnya aja. Untuk bumbu yang dihaluskan ini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemudian ada cabai-cabean. Aku gunakan cabai merah serta cabai rawit, juga ada kemiri ya teman-teman. Kemudian aku akan chopper aja biar lebih cepat. Ini aku tambahkan sedikit minyak goreng biar gampang pas menchoppernya. Lanjut, ini aku akan tumis bumbu yang udah aku chopper tadi. Untuk menu masakanku kali ini aku sengaja nggak begitu pedas ya teman-teman. Tapi buat kalian yang suka pedas, kalian bisa tambahkan untuk takaran cabenya ya teman-teman. Berhubung tadi udah aku tambahkan minyak goreng, jadi ini pas menumisnya nggak aku tambahkan minyak goreng, biar ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya, biar airnya menyusut dan minyaknya tuh keluar. Kemudian aku tambahkan juga lengkuas, serai, serta ada daun jeruk dan jahe juga. Ini aku untuk daun jeruknya aku pecah-pecah ya biar aromanya itu keluar. Kemudian tumis sampai bumbunya ini matang ya biar tidak langu nanti. Dan ini rahasianya biar manggut tongkolnya tuh lebih enak, aku tambahkan bunga lawang. Ini biar aroma amisnya tuh biar keluar ya teman-teman. Tidak lupa juga aku tambahkan petai juga. Kebetulan di rumahku tinggal dikit petainya, jadi aku tambahkan seadanya aja ya teman-teman. Lalu aku tambahkan juga cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Lalu tumis ya. Ini udah agak keluar ya minyaknya, jadi ini sebentar lagi udah mateng. Baru aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran airnya ini aku kira-kira aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak biar kuahnya itu agak kental. Kemudian aku masukkan santan instannya. Setelah dimasukkan santan kayak gini, upayakan terus diaduk ya teman-teman, biar santannya itu nggak pecah. Dan ini aku masaknya dengan menggunakan api sedang, jangan terlalu besar apinya. Ini aku agak kental ya karena kuahnya, jadi aku tambahkan sedikit air lagi ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan gula, garam, serta kaldu jamur, atau kalian kalau ada kaldu ayam atau kaldu sapi juga boleh ya, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kemudian aduk-aduk lagi sampai kuahnya ini mendidih ya. Nah ini kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis, kemudian aduk lagi. Oh ya teman-teman, tadi aku juga tambahkan kencur ya teman-teman. Maaf tadi aku tuh keskip videonya, jadi maaf nggak kerekam.
karena biar aromanya itu lebih enak. Kemudian ini aku akan masukkan juga ikan tongkol. Untuk ikan tongkolnya tadi aku buang tulangnya ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masak sampai kuahnya ini mendidih ya, karena ikan tongkolnya kan udah mateng ya, jadi jangan terlalu masaknya. Nanti kalau terlalu masaknya ikan tongkolnya itu akan hancur. Nah, terakhir aku tambahkan juga irisan cabai keriting. Dan ini udah aku cicipin ya teman-teman, dan sekarang siap untuk disajikan ya. Ini tuh kuahnya kental banget dan aromanya itu enak, wangi, ada rasa kencurnya itu kerasa banget teman-teman, apalagi petenya juga kerasa banget. Pokoknya buat teman-teman yang suka pete, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan bawang merah. Untuk bawang merahnya aku nggak akan haluskan ya teman-teman, aku akan iris tipis-tipis seperti ini. Untuk takarannya kalian sesuaikan ya. Di sini aku gunakan sekitar 8 siung bawang merah. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris tipis-tipis juga ya teman-teman. Di sini aku gunakan sekitar 4 siung bawang putih. Kemudian sisihkan ya. Kemudian aku gunakan 1 buah tomat hijau. Kemudian untuk tomatnya aku akan iris ya teman-teman. Ini sementara untuk bagian yang hitam-hitam ini aku buang. Kemudian aku akan iris kurang lebih seperti ini ya. Ulangi sampai semuanya selesai. Dan ini untuk ikan asinnya aku akan bersihkan dan dibuang kotorannya. Kemudian untuk tulangnya ini aku buang ya teman-teman. Kemudian ini aku akan belah menjadi beberapa bagian, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga, biar lebih gampang. Jadi ini tulangnya aku buang. Tapi kalau kalian mau dimasak utuhan kayak gini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aku akan potong kayak gini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, untuk cabai-cabiannya ini aku akan haluskan kasar aja biar nanti penampilannya itu lebih cantik. Kenapa ini aku tambahkan cabai rawit merah, biar agak sedikit pedas aja ya. Tapi kalau kalian mau murni kasih cabai hijau juga nggak apa-apa ya. Ini aku akan becek-becek aja, nggak aku ulek lembut ya, kurang lebih seperti ini aja, biar nanti tuh pas dimasak itu penampilannya tuh lebih cantik ya teman-teman. Nah kayak gini aja, kira-kira ini tuh terbelah aja udah cukup. Oke, ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kalau kayak gini tuh lebih cantik penampilannya. Ini tadi aku tambahkan sedikit garam ya. Kemudian aku siapkan minyak. Ini setelah minyaknya panas, aku akan goreng ikan asinnya. Ini aku akan goreng sampai agak sedikit kering aja, jangan terlalu kering banget ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk biar bagian bawahnya itu tidak terlalu kering ya. Nah kayak gini. Ini aku masak sekitar 5 menitan aja ya, jangan terlalu lama. Nah setelah itu aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman. Ini untuk minyaknya aku kurangi ya, aku tinggalkan separuh aja untuk menumis perbumbuannya. Ada bawang merah, bawang putih. Ini aku tumis sampai bumbunya ini layu. Baru aku akan masukkan tomat yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Aduk-aduk. Setelah itu aku akan masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ada cabai rawit dan cabai rawit hijau serta cabai rawit merah ya teman-teman. Aduk-aduk.
Nah, setelah itu aku akan masukkan bumbu halusnya, ada gula merah, garam, serta ini apa namanya, kaldu jamur. Untuk garamnya nanti aku tambahkan sedikit aja ya tadi ya teman-teman, karena ikan asin itu udah asin, jadi kalian jangan tambahkan terlalu banyak. Nah, setelah ini bumbunya itu udah agak layu seperti ini, baru aku akan masukkan ikan asin yang udah aku goreng tadi. Aduk-aduk, tunggu sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kalian jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Oke, ini udah hampir matang, dan ini untuk bumbunya juga udah matang semua, untuk persambalan serta tomatnya juga udah lembek. Jadi setelah seperti ini tinggal aku tambahkan sedikit aja saus tiram. Kalau kalian nggak suka untuk saus tiramnya di skip ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Oke, ini untuk perbumbuannya serta untuk tomat dan bumbu lainnya itu udah matang, dan udah aku icip-icip dan menurutku rasanya udah pas. Jadi setelah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sambal ikan asin cabai hijau pun siap untuk disajikan ya. Untuk ikan nilanya ini udah aku cuci bersih, aku buang kotorannya, dan untuk sisinya juga udah aku buang. Ini tips ya teman-teman, kalau kalian membersihkan ikan jangan lupa juga insangnya dibuang ya, karena kotorannya itu menumpuk di insang sana, jadi kalau nggak dibuang itu sangat menakutkan. Nah, kemudian ini aku akan belah menjadi dua bagian karena terlalu gede ya. Lanjut, ini aku akan siapkan wajan dan minyak. Ini minyaknya tadi udah aku tambahkan sedikit tepung, jadi biar pas menggoreng itu minyaknya nggak meletup ya teman-teman. Jadi setelah tepungnya dimasukkan, tinggal kalian masukkan ikannya. Nah, dan hasilnya tuh kayak gini, ikannya tuh nggak meletup kemana-mana. Jadi buat kalian yang biasanya takut menggoreng ikan, kalian bisa coba deh cara ini ya, dijamin untuk ikannya nggak akan meletup pas digoreng. Nah, ini lanjut, setelah yang bagian bawah itu agak kering baru dibalik ya teman-teman, jangan sering dibolak-balik. Nanti kalau kalian bolak-balik takutnya ini akan hancur ya. Nah, ini bagian bawahnya itu udah kering kayak gini baru dibalik ya. Ini kalau biasanya kalau goreng ikan seperti ini aku cuma balik sekali aja, habis itu tinggal ditiriskan ya kayak gini. Nah, ini aku masak lagi karena yang bagian sini belum matang. Nah, kalau dimasak seperti ini jangan diutak-atik ya teman-teman, biarin aja sampai kering sendiri. Baru nanti kalau udah kering kalian tinggal angkat dan tiriskan. Nah, ini jadinya seperti ini, penampilan ikan gorengnya itu tetap cantik dan tidak rusak ya. Untuk ikannya, kalau kalian nggak suka ikan nila, kalian bisa gantikan ikan lainnya juga boleh ya, karena kebetulan aku lagi punya stok banyak ikan nila, jadi aku masak ikan ini. Untuk bumbunya aku akan haluskan aja biar lebih gampang, tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Lanjut, ini aku siapkan wajan karena tadi aku tambahkan sedikit air, jadi aku tunggu sampai airnya menyusut ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan bumbu kasarnya, ada serai, lengkuas, kemudian ada daun jeruk, daun salam. Kemudian aku masukkan juga garam, kaldu jamur, serta kunyit bubuk. Aku gunakan
kunyit bubuk ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau gunakan kunyit yang masih fresh juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah setelah itu nih aku akan tumis sampai bumbunya itu warnanya agak gelap seperti ini ya. Baru nih aku tambahkan minyak goreng. Ini aku gunakan minyak goreng bekas dari menggoreng ikannya tadi ya teman-teman, jadi biar aromanya tuh lebih sedap. Nah setelah itu tinggal kalian tumis aja sampai bumbunya ini benar-benar tanak ya, jadi biar nanti rasanya tuh lebih gurih dan lebih enak. Nah kurang lebih seperti ini, tunggu nanti warnanya agak sedikit gelap ya. Kemudian ini aku akan masukkan juga lada bubuk. Kemudian ini aku tambahkan juga sedikit gula ya, biar tidak terlalu pedas. Nah aduk-aduk. Ini bumbunya udah matang, tinggal aku masukkan santan. Untuk santannya aku gunakan santan instan ya, yang udah aku tambahkan air. Kalau kalian mau gunakan santan yang fresh juga boleh. Tunggu sampai mendidih, baru nanti kalian tinggal tambahkan ikan yang udah digoreng tadi ya. Ini tadi kuahnya kurang banyak, jadi aku tambahkan lagi. Karena aku tuh suka banget kalau makan itu dengan kuah yang banyak ya teman-teman. Nah ini setelah airnya mendidih seperti ini, tinggal masukkan ikannya. Dan kalau udah seperti ini, tinggal kalian koreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Nah ini tunggu sampai bumbunya meresap, baru kalian balik ya. Jangan sering bolak-balik juga ya, takutnya nanti akan hancur meskipun tadi udah digoreng terlebih dulu. Nah kalau udah seperti ini, dan ini tadi udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya udah pas, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Sini aku udah sediakan satu buah tomat. Ini tomatnya lumayan besar ya teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan tomat yang kecil mungkin sekitar 2 buah ya. Ini aku akan buang bagian yang kerasnya ini. Kemudian aku akan potong-potong. Ini potong-potong suka-suka aja ya, karena nanti aku akan blender biar halus. Kalau kalian mau yang versi nggak dikasih tomat juga boleh ya, bisa di skip aja untuk tomatnya. Ulangi sampai semuanya selesai. Lalu ini aku akan siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng. Ini aku taburkan tepung, bisa tepung terigu atau tepung maizena dan tepung lainnya juga boleh ya teman-teman. Kemudian masukkan ikan yang udah dicuci bersih. Ini fungsi dari tepung itu biar nanti pas digoreng itu ikannya tidak meletup ya teman-teman. Jadi kalau udah dikasih tepung seperti ini, kalian tidak perlu khawatir kalau minyaknya itu akan meletup. Nah untuk menggoreng ikan ini tipsnya, tunggu sampai bagian bawah itu kering, baru kalian balik seperti ini ya teman-teman. Jadi kulitnya tidak mengelupas, jadi tetap cantik seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah kering seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan. Ini tadi udah aku masak separuh ya teman-teman, dan masih ada sisa separuh lagi. Ini caranya sama, aku kasih tepung kayak tadi, terus tinggal masukkan ikan dan goreng seperti cara tadi ya. Nah tunggu sampai ikannya benar-benar kering, baru angkat dan tiriskan. Lanjut untuk bumbunya yang udah aku siapkan tadi, aku akan blender aja ya teman-teman, biar nanti tuh hasilnya lebih halus. Untuk tomatnya juga sama, aku akan blender juga, karena tadi aku tambahkan tomat jadi tidak perlu ditambahkan air sama sekali ya. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu untuk bumbu yang dihaluskan tadi, karena ini tadi aku tambahkan air, jadi tunggu sampai airnya tuh bener-bener kering ya teman-teman. Ini aku masukkan juga kaldu jamur, garam. Untuk gulanya aku tambahkan gula merah ya.
Lanjut, ini aku tambahkan minyak. Aku gunakan minyak bekas menggoreng ikan tadi ya teman-teman. Kemudian aku masukkan bubuk cabenya. Kalau kalian nggak suka untuk bubuk cabenya bisa di skip ya. Ini aku tambahkan lagi sedikit garam, kayaknya tadi kita masih kurang. Nah, setelah seperti ini bumbunya itu udah matang dan warnanya itu udah gelap kayak gini. Ini tadi udah aku icip-icip ya, dan menurutku tuh rasanya udah pas, nggak begitu pedas dan nggak begitu asin. Kalau udah seperti ini tinggal masukkan ikan yang udah digoreng tadi ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api kecil. Setelah itu aduk-aduk. Ini semuanya aku masukin ya teman-teman. Kalau kalian suka kemangi, kalian bisa tambahkan daun kemangi ya teman-teman, jadi aromanya tuh lebih enak. Tapi kalau aku kali ini mau bikin balado yang kayak gini aja ya teman-teman. Ini ikannya tuh masih kering kayak gini. Aku gunakan ikan yang kecil-kecil kayak gini biar dimakan itu masih sedikit kriuk-kriuk gitu. Oke, kalau udah seperti ini, udah tercampur merata, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, balado ikannya. Jadi kalau ditambahkan bubuk cabai itu warnanya itu lebih cantik kayak gini ya teman-teman, lebih menggoda. Ini tuh serasa kayak yang dijual di warteg kayak gitu teman-teman.